Bahkan waktu untuk ngambil yang sertifikasi internasional itu sampai saya waktu itu bukan jual rumah, tapi mau apa? Menggadaikan rumah. Gadaikan rumah ya. Akhirnya istri saya punya Yang lain kalung. Pak, jual kalung. Merasa frustasi mungkin, patah semangat sampai berpikir mungkin kayak ini bukan bidang aku deh gitu. Sampai istilahnya tuh mau berhenti lah. Gitu. Alhamdulillah malah enggak pernah ya. Justru malah saya itu nyesal. Nyesal ya. Iya, ini kenapa benar. dari dulu saya ngambil kayak gini. Siap, kan? siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah kembali ke channel kita Eci Training Center. Dan malam hari ini di acara podcast kita seperti biasa kita mengundang tamu yang selalu spesial tentunya buat kita semua. Dan malam ini kita kedatangan Pak Ardi Prianto ya. Pak Ardi Prianto memiliki pengalaman di bidang oil and gas kurang lebih itu 12 tahun teman-teman, 12 tahun. Jadi ini tentu cerita yang luar biasa dan penuh motivasi tentunya bagi kita. Jadi pantengin terus, tontonin terus sampai selesai ya, biar jangan gagal paham. Dan mungkin nih saat ini yang masih banyak teman-teman yang belum kenal dengan Pak Ardi Prianto. Nah, Pak Ardi, selamat malam Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, mungkin bisa sedikit memperkenalkan diri. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ardi Prianto. Saya sudah berumur sekitar 47 tahun. Wow, 47 tahun. 47 tahun. Saya berada di Batam itu mulai tahun 98. 98 ya, setelah kerusuhan itu saya langsung hijrah ke sini. Langsung hijrah ke. Oke, siap. Ya. Oke. Kalau saat ini Pak, profesi Pak? Profesi sebagai QA QC Inspektor Representatif. Oh, itu saya nyebutinnya aja susah itu Pak ya. QA QC Inspektor Representatif Pak ya. Aduh ya. Kurang lebih macam gitu ya. Iya. Saya nyebutinnya susah nih. Macam mana nih? Ya QC Inspektor aja lah. QC Inspektor. Ya. Siap-siap Pak Ardi. Nih tentu banyak nih teman-teman yang mau tahu nih cerita perjalanan Pak Ardi nih. Pak Ardi kira-kira kapan tuh mulai terjun di dunia oil and gas? Gitu. Apa dulu memang langsung turun lulus SMA atau lulus kuliah langsung jadi inspektor atau macam mana ini? Ya silakan Pak. Jadi perjalanan hidup saya itu mungkin nggak langsung di dunia oil and gas Mas. Oh gitu. Jadi waktu itu saya pendidikan dari Politeknik ya, kuliah di Politeknik di Universitas Diponegoro. Itu tahun 96 saya lulus, kemudian saya ada ya rekrutan atau gimana? Iya, tahun 98 itu ada rekrutan ke Batam. Oh gitu. Ya, jadi rekrutan ke Batam dan saya tidak langsung ke dunia oil and gas. Jadi saya di elektronik dulu Pak ya. Di elektronik itu selama pindah-pindah sih, ada dua perusahaan ya. Itu 9 tahunan lah. 9 tahun, 4 tahun di perusahaan pertama, terus 5 tahun di perusahaan kedua, dan itu juga sudah naik turun lah istilahnya. 9. Saya sampai pulang ke rumah gitu kan, maksudnya pulang habis gitu kan, mau meninggalkan Batam tuh, tapi ternyata akhirnya saya balik lagi. Saya masih di dunia elektronik waktu itu. Nah, terus saya berpikir gini Mas, jadi pas waktu saya itu sekitar 6 bulan sebelumnya itu udah dikasih tahu bahwa perusahaan ini mau tutup. Ya kan? Perusahaan ini mau tutup. Terus saya berpikir, umur saya sudah sekian gitu kan. Terus bagaimana saya nanti kalau saya bekerja di saya melamar lagi, umur saya sekian. Terus saya mikir gitu gini. Jadi kalau maaf ya, ini ya dunia elektronik itu kan biasanya dibatasin umur gitu ya. Siap. Dibatasin umur, terus jadi kita nanti
persaingan juga semakin berat dengan anak-anak yang baru lulus terutama gitu ya. Iya. Terus saya diskusi dengan istri, saya itu akhirnya ngambil waktu itu MTPT ya. MTPT ya, Pak, tahun 2009 lah. Gitu. 2009. Ya, habis itu saya apply itu tetap belum bisa masuk gitu. Ya kan? Karena saya mungkin nggak fokus kan. Siap. Habis itu saya karena sudah mau selesai nih PHK nih ya. Habis itu saya akhirnya memutuskan untuk ambil WI. Gitu, siap. Ambil WI yang BNSP waktu itu. Ambil BNSP tahun 2010 kalau nggak salah. Alhamdulillah udah lulus, dan saya juga lulus dari perusahaan elektronik itu. Ya, sempat saya itu nganggur 2 bulan. Sorry Pak, jadi tadi Bapak sudah punya MTPT, habis itu Bapak lanjut lagi ambil welding inspector, BNSP lah ya kita bilangnya lokal. Dan itu masih nganggur Pak? Masih nganggur sekitar 2 bulan. Karena ini ya Mas ya, mungkin karena kalau saya itu kan nggak ada pengalaman di bidang fabrikasi atau oil and gas gitu kan sama sekali. Makanya saya harus nyari ya, pokoknya gini, istilahnya gini Mas, selagi kita bisa mau berusaha, berdoa ya kan, insya Allah ada jalan gitu loh. Siap. Alhamdulillah tuh cuman 2 bulan lah, 2 bulan saya nganggur. Cuman memang saya itu kan merangkak dari bawah sekali. Dari bawah. Mungkin kalau orang-orang yang ini terjun di bidang oil and gas ini dengan sertifikat macam-macam, dia langsung jadi klien dan apa-apa, saya enggak Mas. Nah, jadi saya itu waktu itu saya beli koran di hari Sabtu biasanya, koran-koran yang di Batam. Oh, cari lowongannya masih di koran. Iya, kalau sekarang kan pakai internet udah ada gitu kan. Betul. Di LinkedIn ada banyak gitu kan. Terus ya inilah grup-grup WhatsApp sering gini kan. Iya, kalau kayak sekarang tuh kan banyak tuh gampang ya. Kalau dulu saya beli koran di hari Sabtu biasanya kan, banyak lowongan tuh. Iya, lowongan Sabtu. Saya baca itu, jadi ada lowongan kecil. Ini perusahaan galangan kapal Mas. Ya, galangan kapal. Waktu itu dia ada tulisannya, pengalaman tidak dibutuhkan, tidak menjadi sebuah kewajiban. Tidak, pokoknya bolehlah orang yang tidak pengalaman tuh boleh ngeplay. Saya apply waktu itu, alhamdulillah diterima. Cuman memang waktu itu ya, yang namanya bukan saya untuk merendahkan ya, maksudnya gini, karena saya itu nggak punya pengalaman sama sekali di bidang welding inspector maupun NDT ya. Jadi saya dari awal itu ya dengan harga yang sangat kecil. Luar biasa. Iya. Luar biasa kecil gitu. Jadi dari elektronik ini langsung terjun lagi ke bawah, malah bukan langsung naik gitu ya, terjun ke bawah dengan sangat. Mungkin ya saya akhirnya dengan PHK tadi, akhirnya untuk menyambung hidup dengan keluarga gitu ya, anak, biayain keluarga gitu kan. Tapi alhamdulillah saya tuh dari awal tuh langsung punya ini Pak, motivasi. Ya, motivasi saya tuh gini, pokoknya saya jangan lama-lama lah seperti ini gitu loh. Itu motivasi saya jangan lama-lama. Misalnya contoh, saya target, saya kalau misalnya sebagai di shipyard, saya nggak akan lama-lama lah hidup seperti ini gitu loh, maksudnya dengan gaji seperti ini saya nggak akan lama. Saya berusaha terus. Alhamdulillah waktu itu 1 tahun di situ juga masih di galangan kapal ya, di galangan takir itu di Tanjung Uncang, cuman agak lebih inilah lumayan waktu itu. Terus saya tetap sertifikat terus ya. Ya, saya pengusaha, cuman ya terbentur dengan biaya lah ya kan. Makanya saya sempat itu setelah, berarti sorry Pak, saya potong Pak. Terjunnya Bapak ke dunia oil and gas itu tadi tahun 2000. Kalau di bidang oil and gas mungkin saya di 2012. Kalau tadi kan saya di fabrikasi di shipyard aja ya. Shipyard ya. Cuman saya sudah mulai di
di bagian pengelasan, welding inspector gitu ya. Terus akhirnya gini Pak, pertanyaannya Pak, Bapak kan tadi itu yang menarik sama saya itu, Bapak lihat, wah ini ada isu perusahaan mau tutup, kan gitu kan, perusahaan mau tutup, terus macam-macam, terus mau ngapain gitu kan. Tapi yang unik, kenapa akhirnya milih NDT? Kenapa milih welding inspector gitu loh? Karena gini, kalau saya pikir dan saya cerita dari kawan-kawan lah ya. Jadi kalau misalnya di bidang oil and gas ataupun di bidang inspektor itu kita semakin pengalamannya semakin banyak, malah semakin diakuin. Gitu. Ya, kan? Tua-tua keladi ya Pak? Betul. Iya betul. Tua-tua Jadi keladi betul. sekarang kan contoh misalnya kan, kadang ada yang dia minimum requirement malah puluhan tahun gitu ya, untuk jadi sudah pernah bekerja di bidang oil and gas 10 tahun lebih atau 8 tahun lebih gitu, paling nggak gitu. Jadi saya membaca lowongan kayak gitu, akhirnya saya kesini aja nih gitu. Iya ya. Nah, gitu. Alasannya waktu itu Bapak Betul. akhirnya, istilahnya pada saat itu Bapak ngelihat jenjang karir di bidang ini itu panjang gitu Pak ya. Panjang. Walaupun di awal itu sempat terjun bebas ya Pak ya. Iya betul. Secara gaya hidup ataupun penghasilan gitu Pak ya. Iya. Terjun bebas ya. Terjun bebas dulu memang saya. Terjun bebas. Iya. Siap. Jadi Pak, waktu itu akhirnya macam mana Pak? Maksud saya itu kan mungkin banyak juga teman-teman di luar sana tuh yang khawatir dengan satu hal ini. Maksudnya khawatirnya? Khawatirnya tuh gini, kayak tadi tuh cerita bahwa Bapak meyakinkan istri, coba cerita dengan istri gitu kan, bahwa oh saya mau ngambil ini nih gitu apa segala macam, dan ternyata ternyata terjun bebas gitu kan Pak. Nah itu maksudnya pada saat itu Bapak meyakinkan istri macam mana Pak? Gini ya, tapi ya alhamdulillah ya, sebagai istri itu mendukung saya. Justru malah kalau misalnya saya ceritakan mungkin malah ya agak gimana ya. Jadi waktu saya itu kan mau ngambil WI itu welding inspector kan, sebelum saya dapat PHK itu kan saya nggak punya uang, ya kan? Saya sempat, istri saya malah nawarin dia itu cincin waktu nikah, ya kan? Itu dijual, dia bilang ini untuk uang muka. Jadi gitu. Jadi alhamdulillah istri saya, keluarga saya mendukung gitu kan. Meskipun kita harus jatuh dulu istilahnya gitu kan. Kita harus tetap. Makanya saya bilang tadi, kita punya prinsip. Saya itu dengan misalnya saya mau naik, saya harus cepat jangan lama-lama dengan seperti ini gitu loh. Istilahnya jangan nyaman dengan satu bidang, betul. Kalau kata orang-orang motivator Iya. betul. Ya kan? Keluar dari zona nyaman. Keluarlah dari zona nyaman. Jadi saya harus keluar gitu. Jadi keluar dari sini ke sini, loncat-loncat gitu. Bahkan waktu untuk ngambil yang sertifikasi internasional itu sampai saya waktu itu bukan jual rumah, tapi mau menggadaikan rumah. Gadaikan rumah ya. Akhirnya istri saya punya Yang lain kalung. Pak, juga kalung. Alhamdulillah saya kebetulan keluarga saya mendukung sih. Iya. Jadi berarti memang dukungan dari keluarga ini memang penting ya, maksudnya tidak terlalu perlu kita menjelaskan atau membujuk keluarga gitu ya. Artinya apa yang jadi pilihan Bapak pada saat itu masih disupport ya gitu Pak ya. Betul, karena kalau gini loh, kalau misalnya kita nggak usah khawatir dengan rezeki, ya Mas. Siap. Kita nggak usah khawatir dengan rezeki. Allah sudah ada, kita sudah berapa ribu tahun sebelum kita dilahirkan. Rezeki kita sudah ada gitu. Sudah diatur ya. Sudah diatur kan, ini sudah diatur. Cuman kita sekarang itu bagaimana kita itu berusaha. Siap. Ya, jadi untuk menjemput rezeki itu gitu kan. Soalnya waktu saya mau ngambil juga itu kan banyak juga selentingan orang-orang. Dia bilang gini, wah jangan diambil di situ, sertifikat itu kurang bagus, itu baru kan. Saya bilang, saya punya prinsip gini, kalau memang jadi jangan misalnya lembaga ini gitu kan, saya bilang
Kalau emang lembaga itu bisa menjamin saya itu rezekinya bagus 100%, saya bilang itu saya akan ke situ. Iya kan? Sekarang lembaga mana yang bisa itu Pak? Lembaga mana yang bisa? Saya datang gini bilang gitu. Betul. Nah, makanya saya yang penting kita sungguh-sungguh, ya kan, sungguh-sungguh apa yang kita mau kita uletin lah. Artinya kan Pak, masalah kita training dengan lembaga manapun itu tetap kembalinya ke diri kita, usaha kita, totalitas kita, sabarnya juga mungkin ya Pak ya. Nah, terus Pak, kalau misalnya ngedenger cerita Bapak tadi itu kan artinya ada nggak Pak di suatu saat atau di satu ketika gitu ya, Bapak itu merasa, duh kok kayak gini ya gitu, merasa frustasi mungkin, patah semangat sampai berpikir mungkin kayak ini bukan bidang aku deh gitu, sampai istilahnya tuh mau berhenti lah gitu. Alhamdulillah malah nggak pernah ya. Justru malah saya itu nyesal. Istilahnya. Ya. Iya, ini benar. Dari dulu saya mengambil kayak gini. Siap. Banyak banget nih quote malam ini ya kawan-kawan ya, quote-nya banyak banget. Kenapa nggak dari dulu? Tadi juga saya dapat satu quote gitu kan, yang kata-katanya tuh kayaknya wow ini keren gitu. Maksudnya artinya adalah pegangan-pegangan kita ya Pak ya untuk menjalani itu gitu. Karena memang banyak Pak yang akhirnya jadi masalah tuh kayak masalah dana dan lain-lain gitu ya, sampai kita tuh pada akhirnya tuh kayak teman-teman di luar juga mungkin itu, apalagi pada saat sudah berkeluarga gitu kan Pak ya, memang pastinya banyak keraguan. Nah ini mungkin juga Bapak bisa share ya, maksudnya gini, pada saat kita sudah berkeluarga itu kan otomatis segala apa yang kita punya kan gitu Pak, itu kan pilih keluarga gitu Pak kan. Macam mana Bapak pada saat itu tuh bisa yakin benar gitu bahwa oke, aku investasikan nih ke pendidikan gitu kan misalnya, atau oke ini aku investasikan ke sertifikat gitu. Kenapa Bapak bisa seyakin itu gitu ke bidang ini untuk berinvestasi di bidang oil and gas ini gitu? Gimana ya kalau misalnya meyakinkan gitu ya, karena saya itu istilahnya gini, saya mau terjun itu saya nggak mau sudah kepalang basah sekalian gitu kan istilahnya kan itu. Jadi saya berkomunikasi dengan keluarga gitu ya, istri gitu ya, tentang bagaimana ini kedepannya itu alhamdulillah masuk gitu ya, masuk. Terus masalah untuk biaya itu dulu pernah memang saya bilang tadi, jadi saya sampai mau menggadaikan, tapi satu lagi mungkin bagi kita ya, untuk saya kan waktu itu ketakutan tuh gini, kalau saya itu hutang di suatu bank, itu bayarnya dengan bunga sekian, waduh gitu kan. Yang pertama ribanya itu Pak. Ya, jadi saya cuman berdoa aja kalau bisa saya hindarkan dari riba gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu dalam waktu berapa hari saya dapat kerja yang bagus gitu kan. Bagus, akhirnya saya bisa ngambil sertifikasi yang internasional. Pak, lanjut nih Pak. Apa tuh? Saya nggak mau teman-teman di luar sana tertipu visualnya Pak. Artinya tertipu visual itu kan kadang-kadang teman-teman tuh ngelihat pakai wearpak, pakai helm putih, keren, kelihatan nih, wah gaji paten nih kan gitu kan. Ya nggak dipungkiri, oke memang paten gitu. Tapi pasti ada suka dukanya dong Pak. Kan gitu kan, yang mungkin teman-teman di luar sana nggak kebayang gitu. Mungkin boleh mulai dari dukanya dulu, maksudnya ya yang lebih ke menggores perasaan ya Pak ya, maksudnya mungkin bikin Bapak itu agak sedih kok gini banget gitu lah. Misal dukanya apa nih Pak selama di oil and gas gitu? Kalau dukanya itu ya kalau di dua oil and gas ya, kalau kita pas ya harus jauh dengan keluarga. Jauh dengan keluarga ya Pak. Ya. Siap. Tapi kalau yang sangat dukanya saya ya waktu yang saya itu dari mulai awal itu tadi ya, yang waktu dari elektronik langsung ke inspektor gitu kan, terjun ke bawah, itu sangat dukanya sangat
Iya, mulai dari tadi secara penghasilan, mungkin juga jabatan, kita langsung terjun ke bawah. Langsung ya. Apa namanya, iklim pekerjaan juga langsung berbeda gitu. Betul. Kira-kira Pak, kira-kira yang saya penasaran lah untuk Bapak yang pada saat itu orang baru ya Pak ya, orang baru lah Bapak pada saat itu. Maksudnya sempat nggak sih, maksudnya diremehin sama yang udah mungkin lebih duluan, disepelein gitu loh? Bukan itu aja loh Mas, bukan masalah saya waktu pertama. Oh, iya. Sampai sekarang pun masih loh. Sampai sekarang pun masih ya. Iya iya iya. Ini keren ceritanya. Tapi saya gini, saya apa namanya ya, sampai sekarang itu ya saya kan juga lagi baru masuk ya, baru masuk di Purwakarta. Jadi istilahnya ya banyak meremain, ya maksudnya ya seperti itulah. Kata-katanya nggak mungkin saya ucapkan di sini. Iya, gitu ya. betul. Cuman kita nggak usah langsung counter, biarin aja orang itu tahu kita dari hasil kerja kita. Siap. Serius Mas. Jadi waktu itu saya diragukan juga masalah reportingnya seperti apa. Gitu kan. Waktu itu pernah saya Pak. Jadi waktu saya itu pertama kali ke site, ya, site itu ya. Saya karena orang yang baru pertama kali di situ, saya diem aja gitu, diem gitu kan, gitu karena saya belum dikirim ke site nih. Nah saya mau ngapain gitu loh, di kantor pusat mau ngapain gitu loh. Pekerjaan juga nggak ada, maksudnya inspeksinya juga nggak ada, karena itu kantor pusat bener. Jadi mungkin dia meragukan gitu kan. Waktu saya di site udah LNG ya, habis gitu saya setiap hari saya daily report, weekly report, monthly report, dia kaget. Sempat dia itu waktu saya mau balik off gitu ya, kan 1 bulan kerja 1 bulan off gitu ya. Saya sempat email mereka yang di HO, yang di head office gitu ya. Saya mau off begini gitu kan, langsung, wah terima kasih gini, aku nggak nyangka kamu ternyata bisa. Malah diapresiasi ya Pak ya. Iya. Siap. Nah kalau itu kan salah satu dukanya ya Pak ya, disepelein, bahkan disepelein gitu Pak ya. Tidak apa lah ya, tidak meyakinkan lah ya gitu ya, apalagi kita orang baru dari elektronik. Kalau sukanya Pak, nah kita cerita sukanya ini. Sukanya itu gimana ya? Ya sukanya kalau memang apa yang dari awal saya itu apa istilahnya impikan gitu. Maksudnya yang saya bukan impikan gini loh. Prinsipnya kan kalau di dalam inspection ini, semakin kita lama di situ semakin dihargain, ya kan? Semakin kita dihargain, jadi alhamdulillah ya mungkin dari bidang salary-nya juga akan terus meningkat, insya Allah. Siap. Kalau ini Pak, termasuk hal yang menyenangkan nggak dari pengalaman Bapak? Mungkin Bapak pernah tugas di kota ini, atau mungkin ke negara ini, negara itu? Kalau negara saya alhamdulillah belum ya, baru di Indonesia aja. Keliling muter-muter tadi ya ada Irian, terus di Jawa Barat, terus di Cilegon gitu ya, Batam itu aja. Muter-muter lah, kalau Indonesia muter-muter ya Pak ya. Iya. Muter-muter, siap. Terus ini nih Pak, selanjutnya tuh selain sudah suka duka, yang agak menarik nih biar teman-teman termotivasi nih Pak ya. Sekarang nih Pak, Bapak itu punya sertifikasi itu, pegang apa aja Pak? Mau nyender boleh loh Pak, santai aja Pak. Kalau nyender itu kelihatan gemuk loh. Gitu ya, siap. Nah, jadi gini, kalau untuk sertifikasi ya memang tidak dipungkirin kalau yang di Batam ya. Di Batam itu memang sertifikasi internasional yang Kenapa tuh Pak? Gitu. Karena ini proyek-proyek di Batam itu kan rata-rata dari luar negeri. Mungkin dari Arab, mungkin dari Qatar, mungkin dari Australia gitu kan. Baik. Nah, mereka kan mengakuinya akhirnya dengan sertifikasi yang internasional. Gitu. Makanya kalau menurut saya selagi masih kita bisa
ini ya apa, otak kita masih bisa ngikutin ya. Kita gas saja, Pak. Iya. Kita gas saja. saja. Siap. Jadi punya sertifikat internasional termasuk kayak MTPT gitu, Pak ya. Saya MTPT baru ASNT ya. ASNT MTPT, Yuti alhamdulillah dari EJ kemarin. Siap, alhamdulillah. Terus saya juga ada SESWIP 3.1 dan alhamdulillah juga 3.2 sudah lulus. Alhamdulillah, mantap ya. Ini 3.1 aja kadang masih sering apa ya, baru terlintas di kepala, Bapak udah 3.2 ya, Pak. Sudah rame sekarang, Mas. Tapi rame ya. Tapi itu memang akhirnya kan gini, Pak. Ini pertanyaan yang di luar ini, Pak ya. Tapi nggak apa-apa, kita record aja karena akhirnya ini jadi menarik. Masalah internasional, sertifikat ya internasional karena kita di Batam, yang internasional bakal lebih baik kan begitu kan ya, Pak ya. Peran bahasa Inggris itu sangat penting. Ya kan? Atau Bapak dulu memang udah punya basic bahasa Inggrisnya udah bagus? Enggak. Enggak juga. Enggak juga, saya bahasa Inggris nggak bisa malah ya kan. Malah nggak bisa. Cuman ya bisa, cuman ya kita apa, bahasa Inggris pasif gitu ya. Iya. Cuman akhirnya saya belajar, kan sekarang ada tuh di YouTube di ini kan banyak sekali kita pelajari. Siap. Ini saya kasih info juga, saya kasih anu juga ya, kasih motivasi. Jadi saya itu kan di sini apa namanya, saya juga di rumah ada misalnya ada yang apa mau belajar gitu untuk sertifikasi, jadi preparation lah. Preparation yang itu 3.1 maupun 3.2 itu free, Mas. Oh, free ya? Free, tidak dipungut biaya. Jadi silahkan datang. Iya, silahkan. Cuman kemarin itu yang saya heran tuh begini, minatnya kan banyak nih dari pihak orang, mana-mana sampai banyak sekali di rumah gitu. Yang saya heran itu ada, jangan salah loh, yang ngikutin sama saya, yang itu malah justru orang-orang yang menurut saya bahasa Inggrisnya pas-pasan juga. Itu ya, pas-pasan juga, dan dia itu ya nggak terlalu fasih-fasih banget gitu. Cuman kan istilahnya yang penting kita kalau misalnya berkomunikasi dengan orang luar itu kan kita bisa lah menangkap gitu. Itu aja sebetulnya sih. Siap. Jadi itu tuh kawan-kawan di luar sana ya, kalau ada poin yang menarik, yang mau belajar ya, yang mau belajar seperti preparation ya, arahnya tuh sudah seperti preparation, artinya kalau ada yang mau nanti bisa apa namanya menghubungi Pak Ardi atau menghubungin kami biar kami arahkan ke Pak Ardi di sini. Ya, di sini ya, ngubungnya di sini ya. Mungkin buat kameramen saya juga, Pak, ini Pak, kalau mau belajar ya 3.1 boleh, Pak ya, kameramen saya boleh ya? Boleh. Iya. Ini jadi gini, Mas, ini mungkin di sini saya kasih apa namanya ini, karena dulu saya kenapa saya mengadakan seperti itu, saya itu dulu waktu mau ngambil 31 itu juga diajarin sama seseorang, mungkin saya kasih tahu aja namanya di sini ya. Boleh Pak. Itu semoga Allah memberi kesehatan, rezeki sama beliau. Yaitu sama Pak Firman Anas namanya. Waktu itu dia ngasih pembelajaran buat saya. Terus dia juga ngasih motivasi, maksudnya kayak semacam apa namanya ya? Ya, motivasi penyemangat gini. Kalau kita nggak punya, istilahnya gini, kalau kita nggak punya uang banyak, kita bisa bersedekah dengan sedekah ilmu. Siap. Nah, makanya saya lanjutkan ini pesan-pesan dari beliau ini. Siap. Saya lanjutkan, semoga pahala terus mengalir juga buat Pak Firman Anas ini. Siap. Sekarang Pak Firman Anasnya nih? Sekarang dia kalau nggak salah terakhir dia itu klien di Wasko. Di Wasko ya, Batam Pak ya? Di Batam, mungkin bisa diundang di sini nanti. Siap, amin. Makanya saya tanya-tanya. Iya, nanti saya kasih nomor. Siap. Sekarang Pak, akhirnya tuh peran sertifikat itu kan Bapak ambil sampai sekarang, bahkan sampai kemarin itu saya lihat juga kadang muncul di kepala saya itu, Pak, ya kan, ini bapak-bapak nih udah tua gitu kan ya.
kerja juga udah klien mulu gitu kan ya. Ngapain sih masih ngambil sertifikat gitu? Apakah perannya sangat begitu begitu krusial atau seperti apa Pak sertifikasi ini? Iya. Ya gini ya Mas ya. Kalau sertifikasi emang sangat krusial sih ya. Jadi suatu perusahaan, suatu proyek itu pasti ada requirement dari sertifikasi personelnya. Mungkin ini kalau bilang entity mungkin ada sertifikasi yang tingkatannya gitulah ya, mungkin dari ada PCN, ada yang cuma SNT gitu ya. Jadi itu kan di dalam proyek itu sendiri ada requirement-nya biasanya. Makanya kita untuk istilahnya kan kita jualan nih ya. Kalau kita jualan, kalau bisa kita kasih yang bagus gitu kan. Siap. Dengan itulah pembekalan itu. Makanya ambil sertifikasi ya, itulah pokoknya. Jangan ini loh Pak, jangan terpatok dari usia. Jangan terpatok usia kan cuma angka aja sebetulnya. Siap. Ya, dengar ya, jangan Bang, aku usia segini Bang, telat nggak? Kadang-kadang ada aja. Nggak ada, betul. Kadang-kadang tuh ada aja teman-teman. Makanya kan pada akhirnya obrolan kayak gini, sharing-sharing kayak gini Pak, kami anggap perlu untuk diapakan gitu. Karena kadang-kadang teman di luar sana Pak, mungkin sama buntunya pada saat kayak Bapak awal-awal terjun ke dunia oil and gas. Tapi merasa kayak, aduh usia aku udah segini ya, kayak Bapak tadi cerita, Bapak sudah 9 tahun di di manufaktur gitu Pak ya, di manufaktur. Ini apa nggak telat nengok teman sekelas nanti baru 2-3 tahun lulus kan gitu Pak kan. Berarti nggak ada itu Pak ya bahasa. Nggak ada. Jadi istilahnya gini, kemarin pun waktu saya di suatu perusahaan kan saya ditugaskan di tempat di ini ya, subkontraktornya ya. Di situ ternyata ketemu kawan-kawan yang lama. Dia ngomong, saya sudah sekian 60, saya bilang gitu. Bukan, sorry kok 60. Udah 50 dia bilang gitu. Udah mau mendekati 50. Itu hanya angka saja, saya bilang gitu. Betul ya. Soalnya ini saya lebih kaget lagi ya. Pas waktu saya mau ngambil 3.2, waktu itu saya di kelas itu sempat saya kaget waktu itu. Jadi ditanya sama pengajarnya. Iya. Itu Bapak itu umur berapa ya? Ternyata hampir mendekati 70. Dia ngambil 3.22. 322. Jadi tambah radiografi. Terus dia pas sudah lulus dia cerita sama saya mau ngambil PCN nanti dia mau ngambil NIS. Di bulan Desember untuk coating inspektor ya. Coating inspektor sudah sekian umurnya sudah istilahnya ini ya, kok masih seperti itu gitu loh, semangatnya gitu loh. Saya coba gabung-gabungin cerita ini Pak, sampai akhirnya itu saya ngelihat tadi kan Bapak ada pesan untuk diri Bapak, motivasi untuk diri Bapak, apapun Bapak kerjakan itu biar Bapak cepat upgrade adalah aku nggak mau lama-lama kayak gini. Kan begitu. Sampai akhirnya bagi saya coba simpulkan itu bahwa itulah yang memotivasi Bapak untuk ngambil sertifikat lagi. Betul. Biar bisa upgrade kan gitu. Nah ini kan kalau saya lihat kan ini sudah sangat lumayan lah ya kalau saya bilang secara karir Bapak gitu ya. Kerja juga saya pikir banyak ditawari daripada nyarinya. Saya pikir kan begitu. Ini saya pikir loh Pak. Saya pikir gitu kan. Berpikirnya. Jadi maksudnya dari Bapak cerita lagi, Bapak punya teman yang ngambil training di usia segitu gitu kan. Sebetulnya maaf cerita ini apa lagi yang dicari gitu loh Pak? Iya itu yang tadi saya bilang kan, pasar gitu ya. Pasar ya. Kalau pasar kan requirement-nya seperti ini. Jadi biar kita itu juga bisa masuk untuk jualannya kita itu ya. Jadi seperti itu. Malah sampai waktu saya sukanya jadi orang itu ngomporin Mas. Ngomporin. Saya pernah itu di suatu perusahaan yang di mana? Di Batu Ampar lah ya. Di Batu Ampar siap. Sebutkan iya. Yang besar di Batu Ampar gitu Pak ya. Waktu itu saya itu masuk ke situ. Ya kan? Habis itu saya ngambil sertifikasi CSV 3.1.
setelah saya alhamdulillah udah lulus, saya komporin tuh orang-orang di situ. Ayo pada ngambil, ayo pada ngambil. Iya. Kan banyak yang nggak ada, yang nggak punya waktu itu. Iya. Akhirnya yang baru maupun yang lama mereka berlomba-lomba akhirnya untuk ngambil. Nah, sampai hampir semua inspektor di situ 80% itu sudah ada sertifikasi. Ya. Siap. Wah. Akhirnya ya itu jadinya. Kalau sudah ada sertifikasi kan dia minta harga dengan dengan manajemen. Jadi manajemen malah marah sama saya, nggak suka dengan saya gitu loh. Tapi biar aja. Ya, tapi saya ngelihat ini Pak, dan akhirnya saya ini kan berpikirnya acak Pak ya. Dan yang Bapak perlu ingat juga, saya ini kan bukan host gitu Pak, bukan host sungguhan gitu kan. Cuman dadakan saja gitu kan. Saya akhirnya ngelihat lagi di sini bahwa sebetulnya peluang tuh ada. Peluang-peluang pada saat kita itu berkompeten, sebetulnya peluang itu ada. Kan kadang banyak yang teman-teman di luar sana tuh kan kadang, apalagi kalau kayak demo-demo apa segala macam gitu Pak ya kan, katanya lapangan kerja itu tak ada lah, ini tak ada lah, itu tak ada lah, semua serba susah. Sebetulnya mungkin bahkan kesimpulan saya itu bukan juga peluang itu tak ada, peluang kerja itu sebetulnya ada, cuman kita yang belum memenuhi syarat untuk pekerjaan tersebut. Mungkin kayak gitu ya Pak ya? Ya bisa dibilang seperti itu. Jadi apa namanya? Ya saya juga nggak menyalahkan orang demo-demo ya, mungkin mereka mungkin seperti itu. Cuman kalau saya sih ininya apa namanya, kalau bisa kita diri kita sendiri itu kita tingkatkan dulu Mas. Jadi kayak misalnya kemampuan kompetensi yang Mas bilang itu tadi, kita harus apa namanya tingkatkan terus. Tingkatkan terus ya. Biar kita bisa bersaing juga ya Pak. Bersaing ya. Yang penting satu Mas, kita usaha ya, tapi yang penting adalah berdoa gitu. Berdoa yang kalah penting Pak ya. Betul. Jangan sibuk berusaha, doanya lupa. Iya, doanya lupa. Itu nomor satu, justru doa dulu sebetulnya kan. Doa dulu, betul. Baru ikhtiarnya macam mana lagi ya. Betul. Ya. Nah Pak, lanjutnya Pak, ini untuk teman-teman, pesan-pesan ini Pak ya, pesan-pesan untuk teman-teman yang baru terjun, teman-teman yang lagi meniti karir tapi mungkin baru meniti karir nih ya, mungkin kayak Bapak pada saat awal-awal tuh ya baru punya MTBP, baru punya WI lokal, kan masih job belum dapat juga, kerjaan juga mana kerjaannya gitu kan. Dapat pun yang lagi meniti karir nih, maksudnya baru kerja gitu kan, ternyata terjun bebas nih ke bawah, secara pekerjaan terjun bebas gitu. Nah itu tuh pesan-pesannya deh buat teman-teman, mungkin pesan-pesan penyemangat biar teman-temannya tetap semangat di luar sana gitu. Jadi gini Mas, kalau untuk pesan-pesan buat teman-teman ya, teman-teman yang lagi berjuang gitu ya, istilahnya meskipun apa itu lagi ngambil sertifikasi maupun yang lagi terjun bebas kayaknya tadi bilang itu ya. Pokoknya yakin aja lah. Yakin aja, berusaha. Betul. Berdoa, udah. Itu aja Mas, karena satu lagi fokus. Jadi kita misalnya aku mau bidang ini dulu, nah, kita terjun di situ. Karena dulu waktu ngambil welding inspector yang BNSP, itu kawan saya banyak. Tapi yang ngambil gitu kan, yang dari muka kuning itu, yang dari apa, elektronik ya Pak ya. Jadi banyak mereka yang ngambil WI. Cuman mereka pada sudah patah gitu loh ya. Iya, patah semangat. Jadi wah, kok kayak gini ya, kok jadi terjun ya. Pernah saya itu bawa temen lah untuk masuk di sama-sama di galangan gitu ya, sama di Sipjat. Saya bawa masuk ke situ, kaget dengan kerjanya keras seperti ini ya kan. Tahu sendiri kalau misalnya di Sipjat mungkin safety-nya agak lebih rendah gitu ya, dengan safety-nya seperti ini, gaji seperti ini gitu kan. Dia langsung menyerah udah. Menyerah. Jadi saya pesan adalah jangan menyerah lah. Fokus, jangan menyerah. Usaha tetap. Jangan menyerah. Buat teman-teman semua tuh, buat teman-teman semua ya, yang ini yang baru mulai atau yang sudah terjun tapi masih agak terseok-seok ya. Artinya yang pada saat ini pun sudah kayak Pak Ardi yang sudah bekerja, mungkin sudah settle nih secara karir, juga sebetulnya pernah merasakan hal-hal yang seperti itu gitu ya Pak Ardi ya.
Selanjutnya nih Pak Ardi, kita ke Eci nih, gitu kan? Kita ke Eci nih, gitu Iya. kan? Nah, mungkin ada kesan-kesannya. Kan sebelumnya Pak Ardi sendiri pernah training di Eci, gitu kan? Mungkin ada kesan-kesannya yang bisa sedikit disampaikan ke teman-teman, gitu kan? Dan mungkin ada saran atau doa buat kita di Eci Training Center. Silakan Pak. Jadi kesan-kesan waktu di kursus di sini ya. Iya, kursus di sini Pak, di Eci ini Pak. Iya. Jadi waktu itu memang saya mentok dengan masalah tanda tangan. Oh, tanda tangan. Iya, Siap, tanda siap, tangan. Saya nggak bisa tanda tangan report UT. Iya. Karena saya nggak punya UT, Iya, meskipun betul. meskipun ASNT maupun yang PCN saya nggak punya, makanya Iya. saya mentoknya di situ. Terus akhirnya saya hubungin mamasnya itu kan. Iya, betul. Alhamdulillah saya sudah kursus di sini dan saya rasa karena pengajarnya yang pengalaman, udah pengalaman, jadi enak kita ngikutin Si gitu ya. Bang Adum ya, Ya kemarin betul, ya, Bang Adum. Pak Adum ya. Dia dulu kawan saya masih di Profab waktu itu di Batam Center, jadi Ya. sempat udah kenal lah ya. Iya, betul. Alhamdulillah saya sudah belajar di sini dan pas sekali setelah belajar di sini selesai, saya itu ada Job ya. job yang memang untuk Ultrasonic bisnis testing. ultrasonic testing gitu ya. Jadi pas sekali alhamdulillah. Jadi saya langsung sudah bisa sign report juga di situ. Mantap. Dan saya juga langsung udah tahu bagaimana ininya, prosedurnya dan macam-macamnya. Saya alhamdulillah. Siap. Oke. Kalau harapannya Pak untuk Eci mungkin mau nambah produk atau nambah. Nah, saya harapkan itu Eci itu menambah inilah ya di Metode. bidang gitu ya, Bidang, bidang. ya. Mungkin nggak cuman di sini sudah ada draft engineering Iya, ya. engineering sudah Alhamdulillah ada. sudah ada. Mungkin nambah-nambah yang lain gitu. Apakah itu safety? Siap. Apakah itu WI gitu ya? Siap. Amin. Iya. Yang lebih saya ya kan. Ya teman-teman diaminkan dulu ya secepatnya ya, kita gaskan ya kawan-kawan ya, dipantengin terus. Oke, itu untuk Ecinya. Nah, mungkin itu aja nih Pak Ardi untuk malam ini obrolan kita, obrolan santai kita. Ini terima kasih banyak udah meluangkan Sama-sama, Mas. waktu di buat Eci nih ya, di begitu banyaknya kesibukan Pak Ardi ya. Saya juga, kami dari Eci Training Center tuh mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Sama-sama. Karena susah banget tuh pastinya kan dengan Bapak yang kesini ke sana. Alhamdulillah nih malam ini Pak Ardi bisa datang teman-teman walaupun udah malam-malam. Jadi buat teman-teman semua, inilah obrolan kita. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Nah, buat teman-teman yang mau request nanti untuk next undang dong yang lain, boleh ya, nanti komen di kolom komentar. Buat teman-teman yang menyukai video dari kita, silakan like, share, comment and subscribe ya teman-teman ya. Jangan lupa juga untuk terus pantangi akun media sosial kita untuk mendapatkan informasi terbaru dari kita. Sekian dari kami Eci Training Center dengan Pak Ardi tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ardi, thank you Terima Pak Ardi kasih. ya.